Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Fitriana Mukhlis, kelas 2E, nomor NPM 192191192. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum, yaitu pembuatan RPP dengan judul Senam Dasar. Sebelum memasuki kepada isi tersebut, di sini saya akan menyebutkan sekolah, yaitu SMP Islam Al-Furqon, mata pelajaran Penjas, kelas atau semester. Saya mengambil kelas 9 atau semester 1. Nah, alokasi waktunya 1 jam sampai atau 120 menit. Yang pertama di sini ada kompetensi inti, yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, gotong royong, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan santun. Dan selanjutnya juga ada percaya diri dalam berinteraksi secara tanggung jawab, peduli, efektif dengan lingkungan sosial dan alam, jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaneria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, poin yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya bagian yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator kompetensi. Yang pertama, menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Nah, indikator kompetensinya, siswa dapat bertanggung jawab dengan kegiatan awal seperti berdoa dan memimpin stretching. Selanjutnya yang kedua, tumbuhnya kesadaran bahwa tubuh harus dipelihara dan dibina sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Nah, siswa dapat bekerja sama dengan teman sejawat. Siswa juga bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang telah dipakai. Selanjutnya, bagian yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua juga siswa mengetahui garis besar dan teknik dasar, teknik senam lantai, roll, dan kayang. Dan yang ketiga, siswa mampu melakukan teknik dasar dari lor dan kayang, roll dan kayang. Selanjutnya materi yang diajar, jadi senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun secara sistematis dengan tujuannya membentuk dan mengembangkan pribadi secara keseluruhan dengan harmonis. Ada unsur-unsur senam. Yang pertama, calisthenics, yaitu yang pertama latihan tubuh tanpa menggunakan alat atau latihan bebas untuk kelentukan, keleluasan, dan memelihara keterampilan. Yang kedua ada tumbling, yaitu suatu latihan ketangkasan dengan badan berputar dan melenting. Pada saat berputar atau melenting, tangan bertumpu atau melayang di udara. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu pendekatan atau scientific. Selanjutnya strategi, cooperative learning. Dan yang ketiga teknik, example, non-example. Dan yang selanjutnya metode atau memberi contoh, penguasaan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran, ada tahapan kegiatan. Yang pertama pendahuluan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran.
atau melakukan stretching. Selanjutnya melakukan stretching. Yang kedua, kegiatan inti atau kegiatannya mengamati, mencari dan membaca informasi tentang variasi dan kombinasi teknik. Selanjutnya, perlombaan senam lantai. Peserta didik mengamati perlombaan senam lantai roll dan kayang secara langsung atau di TV atau di video dan membuat catatan tentang variasi dan kombinasi teknik dasar senam lantai roll depan, belakang, dan kayang. Nah, selanjutnya penilaian. Yang pertama teknik penilaian tes unjuk kerja atau psikomotor. Yang pertama tes senam meliputi gerakan melayang di udara rentang nilai 1-4. Selanjutnya skor maksimal 4 apabila memenuhi aspek awalan, tumpuan gerak, lanjutan, dan hasil gerakan. Skor yang dinilai atau skor yang diperoleh nilai kali 50%. Skor maksimal yaitu pengamatan sikap, afektif, sportivitas, antusias, kedisiplinan, kerapihan, dan inisiatif. Selanjutnya memberikan tanda cek pada kolom yang disediakan setiap cek skor 1. Skor yang diperoleh nilai dikali 30%. Nah, selanjutnya kuis dan atau kognisi. Jadi mengetahui tentang teknik-teknik dasar senam roll dan kayang dengan memberikan soal tulis untuk mengetahui pengetahuan siswa tentang senam lantai, roll, dan kayang. Selanjutnya skor yang diperoleh nilai dikali 20%. Selanjutnya rubrik penilaian atau ranah psikomotor, yaitu di sini ada aspek yang dinilai. Jadi yang pertama siswa dapat melakukan awalan roll dan kayang. Yang kedua siswa dapat melakukan tumpuan roll dan kayang, dan yang ketiga siswa dapat melakukan gerak lanjutan roll dan kayang. Dan yang terakhir hasil. Selanjutnya ada jumlah, skor maksimal sama dengan 4. Selanjutnya ada ranah afektif, perilaku yang diharapkan, bekerja sama dengan teman, perilaku sesama teman, mentaati peraturan, menghormati teman yang mengoreksi, dan yang terakhir menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam bermain atau belajar. Jumlah skor maksimal 5. Itulah yang bisa saya jelaskan dalam RPP Senam Dasar. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.